Oke. Ya, kita tadi sudah sama ya pemahamannya bahwa karena fungsinya paduan suara di gereja kita itu bukan sebagai pemandu, bukan sebagai bagian dari aransemen musiknya juga, maka paduan suara yang fungsinya sebagai kesaksian pujian, virtual choir itu dapat menggantikan real choir yang semestinya. Gitu. Nah, tapi Bapak Ibu pro kontra tetap ada, gitu ya, tetap ada, gitu bahwa ada yang tetap buat apa sih bikin virtual choir gitu. Nah, seperti itu ada tetap yang mengatakan seperti itu, bahkan ada yang kan sekarang ada lomba-lomba virtual choir itu ada ya, ada lomba gitu. Ada yang sampai apa ya? Dia mengatakan buat apa lomba virtual choir gitu. Nah, seperti itu gitu kan. Nah, pro kontranya seperti ini ya gitu. Virtual choir itu nggak sama real choir. Gitu. Ya memang nggak sama gitu ya. Memang nggak sama, memang berbeda gitu ya. Nah, jadi itu pro kontranya itu. Buat apa bikin virtual choir? Kan tujuannya memang ngegantiin. Padahal kan nggak bisa ngegantiin orang. Ya memang berbeda gitu. Nah, kayak itu jadi ada orang yang seperti ada yang kontranya seperti itu gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan juga ada yang kontranya juga bahwa choir virtual itu tidak ada kehadiran fisik gitu. Ya memang nggak ada gitu. Nah, kemudian ada lagi yang paling ditentang itu adalah virtual choir itu kan penuh dengan editing. Gitu ya, penuh dengan editing, edit sana, edit sini. Gitu, nah seperti itu. Ini yang menyebabkan ya karena penuh dengan editing, makanya menyebabkan ya nggak asli gitu ya, tidak murni, makanya tidak sama dengan real choir ini. Ya untuk 3 poin ini saya sendiri memang setuju, memang iya. Ya, memang iya, memang betul gitu. Nah, terus timbul lagi pemahaman gitu ya, pernyataan gitu ya dari yang ini dipahami bahwa pernyataannya jadi seperti ini. Berarti karena dia penuh editing gitu ya, penuh editing, virtual choir itu siapa aja bisa nyanyi dong dengan baik gitu karena kan orang nyanyi udah gitu suaranya diganti atau bisa suaranya diganti, bisa suaranya dibenerin. Artinya siapa aja bisa nyanyi dengan baik gitu. Nah, terus yang nggak perlu latihan juga, orang suaranya juga dibenerin gitu. Nah, seperti itu. Nah, terus nanti jadinya kita bergantungnya sama editor yang bikin videonya gitu ya, sama yang memperbaiki suaranya nanti bergantungnya. Sehingga buat apa butuh totalitas? Nah, kalau semua tiga ini saya setuju, gitu ya. Tapi kalau diartikan fitokar itu siapa aja bisa nyanyi dengan baik, nggak perlu latihan, ini yang saya sangat nggak setuju kalau buat saya. Nah seperti itu. Enggak juga, gitu. Kalau dikatakan ini semua, saya sangat menentang kalau di sini gitu ya. Ya kita bahas satu ya, kita lihat satu-satu Bapak Ibu. Siapa aja bisa nyanyi dengan baik, gitu ya. Siapa aja bisa nyanyi dengan baik. Tidak ada orang yang lahir ya dengan kemampuan bernyanyi yang sempurna ya sehingga tidak perlu diolah lagi. Itu nggak ada. Gitu ya. Kalau kita lihat penyanyi-penyanyi yang udah ya Luciano Pavarotti gitu ya, terus Andrea Bocelli gitu ya, Celine Dion dan semua yang kita tahu gitu ya. Kita lihat mereka udah nyanyi kayaknya sempurna sekali sekarang gitu, di Indonesia juga banyak gitu. Ya kita nggak tahu latihannya seperti apa gitu. Ya kita nggak tahu gitu mereka latihannya seperti apa. Ya ada yang sampai akhirnya nggak meneruskan pendidikan karena memang harus konsen full sekolah belajar nyanyi dan sebagainya dan sebagainya. Nah artinya kalau dibilang siapa aja bisa nyanyi dengan baik, enggak juga sebetulnya. Itu ya sangat enggak juga. Ya, kan bisa diedit. Oke, nanti kita bahas di yang ketiga yang bergantung sama editor yang itu akan kita lihat gitu ya faktornya. Cuman kalau siapa aja bisa nyanyi dengan baik, enggak. Itu enggak pernyataan itu tidak bisa diiniin ya. Kalau saya tidak akan bisa mengiyakan gitu. Nah, terus tidak kan nggak perlu latihan gitu, nggak perlu latihan. Ya coba aja gitu ya. Hasilnya akan sangat terbukti kok kalau nggak latihan gitu ya. Saya pernah periode bulan Juni kemarin itu saya juga buat virtual choir Bapak Ibu ya, buat di kampus buat lomba gitu. Nah, 16 orang. Saya pernah mendampingi editor suara gitu ya. Memperbaiki suara satu orang. Akhirnya itu makan waktu banyak banget ya. Akhirnya suaranya nggak usah dipakai aja deh gitu, nah seperti itu.
Karena ya nggak latihan, nggak apa gitu, nah seperti itu. Nah itu ya di sana. Bergantung tadi kan saya kan jadi editornya harus setengah mati ya. Ya memang jadi bergantung pada editor gitu. Tapi editor sejago-jagonya editor itu hanya mampu mengedit gitu ya suara pitch sama false sama ketukan. Jadi kalau ketukan yang nggak benernya itu bisa digeser kanan kiri. Nah, ya. Tapi editor itu tidak akan pernah mampu mengedit produksi suara gitu ya, mengedit produksi suara. Jadi produksi suara tuh jadi kita ngomong, kita nyanyi kalau ngomong gitu ya, bukan nyanyi kalau ngomong. Jadi suara yang kita keluar pada saat kita nyanyi, suara yang kita keluar itu warna suara itu sudah menunjukkan oh, suara ini terlatih atau tidak, suara ini hasil berlatih atau tidak, suara ini otodidak atau enggak, atau suara ini sebetulnya punya bakat tapi nggak pernah dilatih. Nah, itu dari warna suara itu sudah kelihatan, sudah terdengar. Di sana, warna suara itu tidak dapat diedit sampai kapanpun. Nah, seperti itu. Ya, nggak tahu sih kecanggihan teknologi ya, maaf kalimatnya saya ralat ya. Mungkin nanti ke depannya ada software apa yang bisa mengedit ya, saya juga nggak ngerti. Tapi sampai sekarang nggak bisa yang ada yang mengedit warna suara atau diganti, itu tuh nggak bisa. Gitu ya, produksi suara diganti yang saya kan selalu bilang, Bapak Ibu suaranya di rongga mulut ini kan supaya suaranya berresonansi gitu ya, kalau pakai istilah-istilah musik seperti itu gitu ya. Suaranya, nah ketika suara tidak berresonansi itu nggak bisa diedit supaya jadi berresonansi, itu nggak bisa. Nah seperti itu. Makanya yang saya bilang ya, kalau nggak latihan itu nggak mungkin menghasilkan suara yang bagus. Gitu nah seperti itu. Kayak ketepatan nada bisa. Jadi nanti kan bentuknya itu di komputernya itu bentuknya kayak denyut jantung yang di mesin itu loh Bapak Ibu, yang kalau orang sakit ada denyut jantungnya, garis naik turun itu. Karena seperti itu. Jadi garisnya kayak nah seperti itu. Nanti nah kalau misalnya ketepatan nada yang pertama itu nanti kita tinggal dia itu salah nadanya itu dia terlalu tinggi atau terlalu bawah. Nah, kalau misalnya dia kurang naik itu harusnya do tapi dia ke si, ya udah tinggal kita naikin geser atas gitu nah seperti itu. Kalau ketinggian tinggal kita turunin gitu nah seperti itu. Nah, yang nomor 2 ketukan itu kita gesernya kanan kiri nanti ngeditnya. Itu yang ngeditnya. Tapi yang paling parah itu yang nomor 2 ketukan. Karena kalau itu kan nanti kan panjangnya garisnya segini gitu misalnya. Nah, ketika dia salahnya itu taruhlah ini 4 menit gitu ya. Ternyata dia salahnya di menit kedua, di detik ke 10, 2.10. Nah, ketika itu digeser sedikit aja itu 2.10 ke sananya itu ngaruh semua. Gitu, seperti itu. Nah, itu yang setengah mati. Ini beresin ketukan. Gitu, seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau benar bergantung, tapi sejago-jago editor tuh editor mana yang bisa melakukan sampai sesempurna itu? Ada nggak? Ada. Tapi dia akan meminta secara profesional. Karena saya tahu itu, oh ya dia bisa, ya makanya emang ada pekerjaan itu, gitu seperti itu ya. Emang ada itu jadi pekerjaan ya iya karena memang berat sekali gitu. Ya berat-berat sekali. Apakah penyanyi-penyanyi profesional seperti itu? Iya jawabannya. Ya, karena penyanyi profesional pun pasti ada pici-picinya gitu, nggak apa itu pasti ada, gitu ya. Nah, semakin banyak pici ya semakin lama dieditnya, gitu. Nah, seperti itu. Makanya dulu zaman-zaman masih produksi album gitu kan penyanyi itu bisa 2 tahun sekali baru keluar album ya karena ngeditnya itu lama. Nah, seperti itu. Nah, kayak sepertinya ini berarti terjawab ya, tidak membutuhkan toleransi, enggak mungkin gitu. Nah, apalagi kalau kita virtual, kan video nih, ekspresi muka itu kelihatan banget Bapak Ibu. Muka yang nggak latihan, muka yang nggak serius, muka yang seadanya aja, nggak benar, itu ekspresi nggak akan pernah bohong. Ya, seperti itu. Ya, itu akan terlihat ekspresinya, oh ini mah bisa, ini nggak bisa, ini seadanya aja, ini mah sebetulnya ya ikut-ikutan aja gitu. Nah itu tuh muka itu tuh nggak akan bohong gitu. Nah seperti itu. Nah jadi kontra yang di sini ya sebetulnya sudah terjawab gitu ya. Kita masuk ke video selanjutnya.